Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Lembaga Pendidikan SDN Bambang 3. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ruang ini. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya hasil yang kita dapatkan dari ruang ini ya akan betul-betul terimplementasi terhadap dunia atau lingkungan pendidikan kita. Tapi sebelum masuk ke sana, perkenalkan dulu ya Bapak Ibu sekalian, nama saya Khalid ya. Saya dosen di Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Asal saya Probolinggo, Madura swasta. Asal saya Probolinggo, saya berada di Malang di Institut Agama Islam Al-Qalam sejak 2014. Tapi sebelum ke sana, mengingatkan masa lalu saya yang awal saya belajar mengajar berguru di SDN, dan insya Allah momen-momennya sama, situasinya sama, berhubungan sama Bapak Ibu. Karena ijazah pertama saya PhD, setelah itu baru ke S1, S2, dan S3. PhD itu saya mengajar sejak 2003. Tapi sudah tua juga saya. Sejak 2003 saya PhD. Ya. Support. Ada yang support di sini. Ada yang support. Bersabar ya. Insya Allah indah pada waktunya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Dan statusnya sama dengan ibu yang ada di depan dan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, itu pengalaman saya pertama belajar mengajar ya di SDN Gunung Gending 2. Itu gunung juga. Perbatasan desa, perbatasan kabupaten antara Probolinggo dengan Lumajang. Perjalanan saya pagi ke sekolah itu 5 kilo. Itu pun bukan jalan aspal yang seperti ini, sama makadam, batu-batu. Kadang naik sepeda panjang ke atas, bukan ke bawah ya, atas. Naik sepeda panjang. Kadang numpang kepada teman, ya. Di sana itu dulu saya sumpahnya 6 orang. Alhamdulillah yang bertahan sampai sekarang 1 orang, dan alhamdulillah sudah P3K. Nah, itu pengalaman saya. Jadi punya pengalaman ya mengajar di SD ya, di SD Gunung Gending 2 sejak 2003 sampai 2009. Statusnya tetap support. Dan 2006, 2009 saya kuliah lagi S1 gitu. Terus sudah pindah tempat mengajar. Itu 1 minggu itu saya 3 lembaga, di SD, di SMP, dan juga di MTS. Pindah-pindah 3 hari di SD sama kepala sekolah, alhamdulillah diberikan izin. Silakan berpengalaman di tempat lain juga tidak apa. Gitu. Setelah itu ya baru mengajar di swasta ya, di MTS, di lembaga pondok pesantren Nurul Jadid. Nah, itu lama ya. SD-nya sudah saya tinggalkan karena jarak yang tidak memungkinkan, sangat jauh sekali jarak. Jadi perbatasan Probolinggo Timur, Paiton, pondok pesantren Nurul Jadid, dan saya mengabdi di sana sejak 2009 sampai 2017. Jadi Probolinggo Malang itu sudah biasa, sampai sekarang pun juga seperti itu. Probolinggo Malang. Itulah perjuangan saya di lembaga pendidikan. S2 saya, S1 saya di Wisma Wardana Malang, jurusan pendidikan bahasa Indonesia. S2-nya di Unisma, juga sama ya, pendidikan bahasa Indonesia. S3-nya di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2021 kemarin ya, juga sama, linear, alhamdulillah, pendidikan bahasa Indonesia itu. Dan mengajarnya bukan hanya di Al-Qalam tetapi di TSK Supraun. Mungkin ada keluarga Bapak Ibu sekalian yang kuliah di sana di Supraun Malang sama di Sarjana Al-Qalam.
Jadi satu minggu itu 3 lembaga. Tapi fokusnya di Malang semua. Sekarang fokusnya di Malang semua. Baik, itu di lembaga pendidikan, di berkaitan dengan status saya, ya, yaitu juga sebagai instruktur fasilitator di Kementerian Agama, ya. Saya instruktur PKPA, instruktur EDM sama instruktur PKB tingkat provinsi, ya, Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan sampai sekarang sejak 2020 sampai sekarang masih berjalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, judulnya workshop. Kan hanya workshop, bukan pelatihan. Ya, hanya workshop, bukan pelatihan. Kalau pelatihan mungkin ya bisa bertahan berapa hari? 2 hari, 3 hari, minimal 4 hari. Kalau latihan implementasi kurikulum Merdeka. Karena ini hanya workshop, berarti hanya pengenalan saja. Walaupun Bapak Ibu sekalian sudah sangat mengenal tentang kurikulum Merdeka. Ya. Baru belajar. Ya, saya juga baru belajar Bapak Ibu sekalian, ya. Kebetulan juga diamanai, kami Kemenak Bapak Ibu sekalian, saya diamanai untuk memegang ini, tetapi fokusnya di MTS seprovinsi Jawa Timur. Fokusnya di MTS. Nah, orientasi kurikulumnya sama, bentuk-bentuknya sama, hanya fase-fase yang berbeda. Terus nanti penerapannya juga mungkin hampir sama, isi-isinya saja yang berbeda. Terus teknik-teknik dan metode-metode pembelajarannya juga berbeda. Begitu. Jadi kalau dulu ada istilah orang masuk desa, sekarang kurikulum masuk desa. Tapi ini kewajiban buat kita semua Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini sudah digulirkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa masanya ya, bukan berkelanjutannya, masanya, eranya Bapak Nadiem Makarim, ya, dengan istilah IKN dan MBKM. IKN ya untuk sekolah dan madrasah implementasi kurikulum Merdeka, kalau MBKM untuk perguruan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada istilahnya setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Kan begitu ya? Kenapa harus begitu? Ganti menteri, ganti kurikulum. Yang sekarang lagi viral-viral dan dipertanyakan. Kalau masanya Pak Nuh, kalau kemarin sebelumnya ya, Pak Nuh dia, ya, dan juga masanya Pak Muhadjir, itu bukan dari beliaunya sendiri yang memberikan gagasan-gagasan terkait dengan penerapan kurikulum, walaupun nama-namanya berbeda, ya, namanya berbeda. Bukan gagasan dan idenya sendiri, tetapi juga tim. Pasti ada tim, dan tim itu terdiri dari berbagai macam elemen, ya, atau alumni mana, ya, alumni mana dari tim itu. Dan beliaulah, tim-tim itulah yang akan menentukan arah pendidikan di Indonesia selama satu periode. Atau terus setelah kita adakan workshop, setelah kita adakan pelatihan, belum sempat diterapkan di lembaga, atau mungkin diterapkannya hanya 10%, tahu-tahu ganti lagi. Ya, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, buat pengalaman saja, karena ini adalah runtutan, ya, rentetan berkembangnya pendidikan di Indonesia, ya, dari berbagai macam aspek penerapan kurikulum, gitu. KSP, ya, tim yang didengung-dengungkan itu adalah tim yang mayoritas alumni Australia, dosen-dosen, tim ahli, para profesor-profesor itu mayoritas katanya, ya, lulusan Australia yang
menerapkan kebijakan memberikan gagasan-gagasan, ide-ide terkait pendidikan di Indonesia. Gitu. Pak Nurdia ya, itu mayoritas dari Australia. Berarti timnya teman-temannya. Pak Muhajir Amerika. Pak Muhajir itu Amerika. Sekarang kita tahu dari mana Bapak Ibu sekalian tim itu yang berjumlah 400 orang terdiri dari para ahli dan profesor-profesor. Jadi Bapak Nadiem Makarim itu tidak berdiri memberikan gagasan, ide-ide, masukan terhadap perkembangan kurikulum di Indonesia. 400 orang, bayangkan. Dari mana saja 400 orang itu? Kalau yang tahun sebelumnya, saya tahu timnya, sedikit tahu. Dari Malang karena Prof. Muhajir orang Malang. Tim-timnya dari Malang dan juga dari UN. Kebetulan Profesor Joko Saryono sering bercerita dengan saya tentang perkembangan kurikulum yang K13. Sekarang 400 orang ya, itu mungkin diacak ya, pada mayoritas pasti alumni luar negeri karena menterinya alumni luar negeri. Dia membanggakan implementasi pelaksanaan pendidikan yang ada di luar negeri. Gitu. Itulah asal usulnya. Gitu kan? Asal usulnya, sehingga ya berani mengubah, bisa mengubah banyak atau bisa mengubah sedikit ya kebijakan-kebijakan berkaitan dengan karakteristik pendidikan di Indonesia. Kurang bagus apa Indonesia? Kurang besar apa Indonesia ini? Kenapa kok perunjukan pendidikannya mayoritas diadopsi oleh luar negeri? Mayoritas rujukannya diadopsi oleh luar negeri. Ya, pengalaman pertama yang sudah kita dapatkan dari masanya Pak Anies Baswedan ya, masanya Pak Anies Baswedan itu dari Australia, Pak Nurdia juga dari Australia, Pak Muhajir dari Amerika. Sekarang Pak Nadiem itu alumni mana? Alumni Harvard, Amerika. Ya, jadi kemungkinan diambilnya juga mengadopsinya juga dari Amerika. Nah, pasti ada rentetannya, pasti ada silsilah-silsilahnya seperti itu. Oh, ternyata adopsinya dari sana, dapatnya dari sana. Kira-kira cocokkah ya diterapkan di Indonesia, apalagi masuk di sini pelosok pedalaman perbatasan seperti itu ya. Kita datang ke lembaga, datang ke sekolah, jauh sampai sini sudah capek, sampai di sekolah muridnya mohon maaf yang masuk 3, 4, begitu kan ya? Kurang merdeka apa? Sangat merdeka sekali. Itu pengalaman saya Bapak Ibu ya, mohon maaf, itu pengalaman saya, ya pengalaman saya di SD. Ibu capek pagi kita sudah berangkat ke sekolah gitu ya, sampai di sekolah kita masih nunggu muridnya mana anak-anak belum datang begitu ya. Sampai di sekolah pun juga berangkat jam 7 atau jam 6 berangkat sekolah, sampai di sekolah itu bisa jam 9. Kalau di persekolahan jam 7 atau setengah 7 guru sudah standby, sudah ada kan? Iya. Kalau kita mau disamakan berangkat subuh jam 3 malam, yang dekat tidak jadi masalah, ya, yang dekat. Kalau guru yang jauh, mau bagaimana? Kan tidak bisa dipungkiri, pasti telat, ya kan? Minimal ya, pasti telat. Walaupun niat kita billahi ta'ala datang ke lembaga untuk mengabdi, begitu. Tapi memang betul-betul merdeka. Ya. Banyak kebebasannya. Merdeka itu kan bebas. Ya, merdeka itu kan bebas. Penerapan kurikulum ini apakah juga bebas? Seenaknya kita. Padahal ada kebijakan bahwa ikuti kurikulum 2013. Kata ikuti Bapak Ibu. Kata ikuti berarti tidak merdeka. Dari segi apanya yang dimerdekakan?
segi apanya? Apakah proses implementasi silabusnya, rangkaian ATP-nya, pelaksanaan pembelajarannya, begitu. Apakah juga yang dimerdekakan itu siswanya atau gurunya yang diberikan prioritas utama atau prioritas penuh untuk melakukan pelaksanaan pendidikan semau guru, semau kita, gitu. Nah, untuk masuk ke arah sana kita ikuti bagaimana sih implementasi yang sebenarnya dari kurikulum merdeka itu. Disederhanakan, ya. Ini kurikulum merdeka, IKN dan MBKM itu disederhanakan. Kira-kira sesederhana apa dibandingkan dengan implementasi K13 atau juga dari KTSP yang sebelumnya? Semerdeka apa? Apakah lebih ruwet yang sekarang atau lebih ruwet yang sebelumnya, atau lebih sederhana yang sekarang atau lebih sederhana yang sebelumnya? Kan begitu. Tetapi ya dengan kata KTSP, K13, IKN, yang jelas kita akan menggarap, gitu ya, menggarap. Kalau sudah ada kata menggarap berarti bekerja. Kalau sudah ada kata bekerja berarti melakukan sesuatu. Nah, melakukannya itu kira-kira sanggup apa tidak? Kan masalah di sana, Pak, ya kan? Sanggup apa tidak? Harus sanggup, ya, harus sanggup. Sanggup melakukan, ya, mengubah sedikit demi sedikit, walaupun tidak 100% KM yang diimplementasikan, poin-poin tertentu, hal-hal tertentu yang berkaitan dengan IKM dari segi apanya yang dimerdekakan. Itu karena ada proses-prosesnya, karena ada fase-fasenya, dan juga tidak 100% IKM itu diimplementasikan secara penuh menggunakan K13 itu tetap, ya, tetapi sisi-sisi tertentu yang di IKM-kan, sisi-sisi tertentu walaupun sedikit ada model-model merdekanya, gitu. Ada model-model merdekanya, sedikit saja, tidak kesemuanya. Kalau kesemuanya kemungkinan, ya, berkaitan dengan, kalau di sini mohon maaf Bapak Ibu, ya, fasilitas kemungkinan, ya, kondisi siswa kemungkinan, kondisi orang tua kemungkinan, dan juga kondisi guru yang jauh dari lembaga untuk datang ke sekolah saja butuh perjuangan ngos-ngosan, kan begitu. Penetapan kurikulum minimum diminimalkan, ya, diminimalkan. Apanya yang diminimalkan? Prinsip pembelajaran dan asesmen, ya, diminimalkan. Madrasah atau sekolah, ya, dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi misi dan sumber daya yang tersedia. Nah, ini baru ada keringanan sedikit, ya, sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang ada di desa Bambang. Seperti apa sumber daya yang ada di desa Bambang? Contoh sumber daya orang tua, kira-kira mayoritas lulusan sekolah SMP, SMA orang tuanya, atau tidak sekolah sama sekali. Anaknya, ya, di sekolah, apakah sangat didukung oleh orang tua? Apakah juga didukung oleh keadaan dan situasi lembaga atau situasi sekolah? Gitu, ya. Tergantung kreativitas kita, tergantung cara kita bagaimana penerapan itu sekiranya proses pembelajaran terfokus kepada siswa. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, ya, dan konteks lokal. Mohon maaf Bapak Ibu, konteks lokal yang ada di sini apa ya kira-kira? Kearifan lokal itu apa yang ada di sini? Bertani, ya. Kadang ada, tadi disampaikan, kadang kalau tidak masuk sekolah anaknya dibawa ke ladang,
Ya, bantu orang tuanya. Nambang pasir. Ya, masuk apa tidak itu? Nambang pasir, bantu orang tuanya di ladang. Kira-kira masuk apa tidak dengan hal-hal itu? Masuk di apa hal-hal itu? Apakah proses pembelajaran itu? Tidak. Bukan. Bukan proses pembelajaran. Masuk apa tidak? Masuk. Ya. Kearifan lokalnya masuk. Berarti anak dibiarkan saja di sekolah dong, silakan ikut orang tuanya terus begitu ya. Tiap hari suruh ikut orang tuanya, ini belajar juga sama begitu ya. Ya, masuk di apanya? Ingat nanti kita kuncinya adalah profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila. Segi-segi apanya masuk di profil pelajar Pancasila itu dengan bantu orang tuanya, nambang pasir, nanam padi, nanam jagung, gitu, ya. Kata padi ya, jagung. Ya. Baik. Nah, sudah ketemu sedikit ya. Sudah ketemu sedikit proses implementasinya dari nanti kata istilah profil pelajar Pancasila, ya. Dari segi yang tadi itu walaupun bukan di dalam lingkungan lembaga, tetapi di luar lembaga bersama orang tua, bersama keluarga, bersama masyarakat atau kearifan lokal. Nih, sekolah ya dapat mengatur jam pelajaran. Nah, ya secara mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, bulanan, ya bahkan diproses dengan blok materi. Sekolah mengatur jam pelajaran itu jam berapa bulannya Bu? Setengah 12. Jam 12 ya. Jam 12. Senin sampai Sabtu. Bukan jam 11 ya. Tidak boleh itu. Orang-orang full day, siswanya aja masih dipanggil sekolah begitu ya. Kan begitu. Pengalaman saya ini. Ya. Bukan sekolah, mari Pak. Udah beneran, ya? Iya. Mari Pak. Betul. Iya, ya. Datang sekolah nggak bawa buku, orangnya saja datang sekolah gitu. Ya, habis sekolah udah main-main coba pulang, situ pulang. Begitu. Ya. Baik, jam pelajaran ya disesuaikan dengan kondisi lembaga atau jam pelajarannya. Bapak Ibu sekalian, kalau di kota mayoritas sudah boleh Senin sampai Jumat, Sabtu libur. Kadang Sabtu, Minggu digunakan kegiatan-kegiatan dan bersifat studi empiris. Ya, studi empiris. Kalau di lembaga-lembaga pelosok-pelosok ya yang masih menerapkan 1 minggu Senin sampai Sabtu di sekolah itu implementasi studi empirisnya mungkin belum bisa terlaksana. Ya keluar maksudnya ya, belajar di luar dengan lingkungan, dengan masyarakat, pengalaman langsung ya, pengalaman langsung dari materi-materi yang didapatkan di sekolah, pengalaman langsungnya di mana, prakteknya di mana. Begitu. Kalau di kota ya karena sudah mayoritas sumber daya manusianya, SDM-nya, orang tua siswa sangat mendukung sekali. Ya, sangat mendukung sekali. Kalau di sini didukung apa tidak? Kami itu ya. Sangat mendukung kalau anaknya ikut ke ladang. Sangat mendukung kalau anaknya ikut nambang pasir. Sekolah menanti begitu ya. Masuk seminggu sekali dong. Gitu. Nah ini perbedaannya ya, perbedaan yang sangat timbang, perbedaan yang sangat jauh ya antara kota dengan desa walaupun sama-sama menerapkan IKN. Tergantung kreativitas kita dengan cara apa sih sekiranya profil pelajar Pancasila itu tertanam di hati siswa kita. Bagi orang tua sudah masuk, ngarit juga sudah masuk. Tetapi apakah harus ngarit terus? Apakah orang tua terus? Di sininya kan juga harus perlu diisi.
ya. Logikanya juga harus perlu diisi, kognisinya juga harus perlu diisi dengan materi pelajaran-pelajaran, begitu, sehingga terapan-terapan dari materi pelajaran itu membawa anak kepada kedewasaan, dan kedewasaannya itu adalah tercatat dia menerapkan dalam kehidupan kesehariannya profil belajar Pancasila. Itu. Berikutnya, target untuk jam pelajaran. Bapak Ibu sudah punya apa belum? Materi-materi atau yang banyak loh Bapak Ibu. Contoh ya, contoh. Yang belum, ya. Nah, kalau sudah masih mencoba berarti sudah pernah belajar kan gitu ya. Cara penerapannya belum paham betul, baik ya. Belum paham betul. Cara penerapannya masih kelas 1 sama kelas 4. Jadi fasenya adalah fase A, B, sama A sama B. Kalau D itu berapa fase? 3 fase. A, B, C. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 fase 1, kelas 2 fase A. 3, 4 B. Nah, ya, sudah tahu kan? Sudah tahu itu ya. Ini ya struktur kurikulumnya. Tadi nih ya, sapinya mas ke bawah. Itu ada alternatif, ada pidana, ada fikih, setelah itu FI, itu saya maaf ya, FI. Nah ini struktur kurikulum SD fase A kelas 1. Apa saja sih mata pelajarannya? Pendidikan agama dan budi pekerti, ya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Karena di sini katanya nggak ada guru olahraganya, pada kepala sekolah sendiri adalah mantan guru olahraga. Gitu, ya. Ada seni dan budaya, musik, ya, seni rupa, teater, ya, tari. Ada kira-kira? Ada ya? Bahasa Inggris? Ada ya? Gurunya ada? Linear? Ya. Muatan lokal, Bapak Ibu sekalian, muatan lokal. Biasanya muatan lokal bahasa Jawa. Jangan sampai seperti di Probolinggo. 100% ya masyarakatnya adalah berbahasa Madura, tetapi muatan lokalnya bahasa Jawa. Iya. Ini yang saya perjuangkan sekarang itu, saya minta ya sudah tahun 2000 karena sudah digulirkan di Jawa Timur utamanya ya, menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya itu adalah berbahasa Jawa berarti penerapan bahasa Jawa. Yang sulit Pasuruan, Timur, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso ya, karena mayoritas 99,99% adalah berbahasa Madura, tetapi penerapan muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Anak saya bingung, bisa benar ya, suka ngeluh ya, suka ngeluh. Kenapa ya? Karena memang budaya bahasa kesehariannya adalah bahasa Madura ya. Jadi bahasa Jawa itu sebagai penerapan, sebagai bahasa kedua, sebagai pelajaran, bukan sebagai terapan, begitu. Nah, kalau di sini mayoritas ya Jawa, berarti muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Gurunya ada semuanya ya, bisa kan? Banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Nah, bagi saya berarti baik, dari jam pelajarannya ya, ada apa sih waktu jam pelajarannya ya, total jam pelajaran per tahun ya 1080 jam pelajaran. Baik, sekarang pertanyaannya, ini ditentukan apa dimerdekakan? Berarti tidak masuk ke merdeka. Kenapa? Karena ditentukan jam pelajarannya harus sekian, kan ya? Nah,
Itu. Contoh pendidikan agama dan budi pekerti, ya, alokasi waktunya 108. 108. 3. Gitu. Ya. Kalau kurang dari 108 masuk IKM atau bukan? Pertanyaannya lagi, kira-kira pengalaman tahun-tahun sebelumnya walaupun menggunakan KSP atau menggunakan K13, ini yang pelajaran-pelajaran di sekolah itu kira-kira tersampaikan secara normal apa tidak sesuai dengan kurikulum silabus? Beda. Kalau di sini kalau di kota kemungkinan ya, di kota kemungkinan. Kalau di sini saya meyakini tidak. Kenapa? Ya, karena itu ya mau mulai pembelajaran yang seharusnya siswanya 10 yang datang 3, ya kan? Seharusnya proses pembelajaran itu merata semuanya, kompetensinya harus tercapai untuk semua siswa. Mau diberlakukan seperti apa? Ya sudah tulis saja ya IBSA catat buku sampai habis. Begitu. Ya. Ini pengalaman saya, ya pengalaman saya sampai di sekolah juga ya kita ada buku yang medianya ya sudah pakai buku itu sudah dibaca, dibantu satu baca gantian, setelah itu istirahat, setelah itu masuk lagi nulis di papan ya gantian, itu pulang. Tahu dulu masalah tahu ya saya seperti SD itu pengalaman saya berarti. Sekarang kira-kira di sini di Bambang sudah tidak ya, sudah ada media-media yang lain untuk merangsang siswa belajar lebih aktif. Kalau di SD 3 apa Pak? LCD ada. Ya bisa nonton film ya. Ya, bisa diajak nonton ya. Ayo nobar kan begitu. Di nobar, semangat anak-anaknya itu. Nobar film-film ini kolosal yang Akhi Dharma sediakan Pak. Supaya merancang siswa apapun itu sudah ada medianya ini, silakan ya gunakan semaksimal mungkin. Yang penting membawa siswa kita untuk merangsang minimal datang ke sekolah. Ya, minimal datang ke sekolah. Kalau sudah datang ke sekolah, insyaallah ya akan merasa dianya membutuhkan. Ya, apalagi kita pilih temannya yang lain guru-guru, ayo masuk kelas yuk, nonton yuk, nggak masalah. Ya, karena dari nonton pun juga, ya menyimak juga, sampaikan isi-isi dari itu semuanya bahasa Indonesia. Menyimak, ya sediakan film, nonton film, silakan saja. Ya, supaya anak-anak gembira, ya supaya gembira dengan cara apapun itu. Kalau di sini ya lokalnya yang ada di sini dengan cara apa ya kiranya siswa itu datang ke sekolah, minimal datang ke sekolah, ya minimal datang ke sekolah, gitu. Nonton film, diajak gotong royong, bersih-bersih, atau olahraga seperti itu, atau jalan-jalan sama, jangan jalan-jalan sendiri. Kalau biasanya kan jalan-jalan sendiri sama orang tuanya, kadang diajak gurunya kemana jalan-jalan. Jalan-jalannya itu dengan cara apa? Pasti ada edukasinya. Semuanya harus ada edukasinya. Itu sudah merdeka. Dengan cara apa lagi? Mau seperti kota, ya, yang mohon maaf, bukan keluhan masalah ininya kalau di kota, tetapi keluhan waktu orang tuanya yang juga sangat sibuk, ya, terus sekolah, ya, punya sekali banyak agenda-agenda yang berkaitan dengan studi empiris. Dari terapan-terapan yang ada di sekolah, setiap Sabtu Minggu pasti keluar. Kemana? Wisata, edukasi, laboratorium, rombongan. Bukan masalah biayanya, tetapi masalah waktu, ya, masalah waktu. Kenapa kalau anak SD didampingi orang tua? Kelas 1, kelas 2 sibuk bapak ibunya, bekerja juga.
itu keluhannya. Masalah ininya nggak jadi masalah, berapapun biayanya. Begitu, ya. Studi laboratorium tiap minggu Bapak Ibu. Tiap minggu. Ya. Jadi siswa penerapan kurikulum merdeka itu siswa dituntut untuk berpengalaman langsung. Kalau di sini menyesuaikan dengan kearifan lokal, bisa apa tidak tanpa biaya? Saya yakin pasti bisa. Kalau di kota, ya orang kota, siswa kota dibawa ke desa, ya kan? Melihat orang-orang di sawah menanam padi, jagung, orang kota dibawa ke sini, ya, melihat langsung tentang kearifan-kearifan lokal yang ada di desa. Orang desa masa ke kota? Kalau berkaitan dengan dirinya, ya kan? Berkaitan dengan ya. Yang kedua harus didampingi oleh orang tua. Ya. Kalau orang tuanya sibuk kerja, kan membuang-buang waktu orang tuanya. Kecuali SMP sudah bisa mandiri, ya, berkat hubungan dengan sekolahnya, didampingi oleh gurunya. SMA pun juga seperti itu. Kalau SD didampingi, apalagi TK. Itu butuh, ya, peran orang tua. Jangan dampingi. Keluhannya di sana. Kelas 2, ya, kelas 2 fasenya di sini, ya, fase A juga, pendidikan agama dan budi pekerti, ya, 36, 108 sama pendidikan Pancasila bahasa Indonesia. Ini perbedaannya. Kalau yang kelas 1 contoh bahasa Indonesia 216, kalau kelas 2 252 antara kelas 1 dan kelas 2. Pertanyaan sekarang, ulangnya sama apa tidak? Sama ya. Bel berbunyi ulang, begitu ya. Bel masuk. Jam pelajarannya kalau di kampung kan ada SKS, ya, 2 SKS, 3 SKS, itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Jamnya sudah pasti berbeda. Kalau di sekolah, ya, ada bel berbunyi, masuk, waktunya sama, ya, istirahatnya sama, maksudnya sama, pulangnya juga sama. Dari fase-fase ini apa yang dibedakan? Karena jam pelajarannya berbeda antara kelas 1 dan kelas 2. Kalau secara logika hitungan jam berarti pasti berbeda. Lebih duluan pulang kelas 1 daripada kelas 2, apalagi kelas 6. Kan begitu. Tetapi kenyataannya pulangnya sama, masuknya sama, istirahatnya sama, kan begitu. Kenyataannya. Kalau kelas 1, 2, 3, ya, pengalaman saya itu. Pulang semuanya loh Pak Ibu, semuanya, ya, walaupun jaraknya sedikit sekali, ya, kelas 1, kelas 2 itu pulangnya pagi, kelas 3, 4, 5, 6 pulang semuanya, kan begitu, ya. Ini sama ya, kata pelajarannya juga sama. Fase B, C, ya, kelas 3 sampai kelas 5. Ini 2, ya, 3 sampai kelas 5, ini kelas 6. Itu fasenya. Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya kelompok mata pelajaran pilihan. Ini nanti yang berbasis proyek, ya. Apalagi proyeknya seumpamanya, ya, kalau tidak memungkinkan di proyeknya sendiri, bisa kolaborasi SD1, SD2, SD3. Karena memang, ya, IKM itu berbasis proyek. Itu ada proyek internal, bisa proyek kelas, bisa proyek satu lembaga, bisa proyek kolaborasi. Itu.
Ya, seruput apa tidak? Kalau bisa berbeda. Seruput juga boleh, tapi kalau bisa berbeda. Contoh, ya, contoh studi empiris, yang datang ke lokasi tempat, umpamanya ke kebun binatang. Apakah hanya mata pelajaran IPA saja ya yang dijadikan proyek? Datang ke kebun binatang, berarti kan IPA, ya kan? Atau biologi kalau SMP. Kalau SD IPA, ya, mengenal jenis-jenis binatang, kan begitu. Apakah hanya mata pelajaran itu? Bahasa Indonesia bisa, apalagi mendeskripsikan bisa, seni bisa, matematika bisa, ya, semuanya bisa. Tergantung di proyek itu isinya apa, instrumennya, begitu ya. Instrumennya apa? Nah, instrumen itulah yang menentukan bahwa ya penerapan kepada siswa atau kompetensi yang didapatkan oleh siswa di pengalaman secara langsung. Ayo, berapa kaki binatang ini kan? Matematika, ya kan? Di instrumen pada saat studi empiris, pada saat pengalaman langsung, gitu. Seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum, namanya ya. B. Memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, jadi bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Sekarang pertanyaannya, pernah studi itu Bu? Tahunan ya? Sekolah? Tahunan? Atau semesteran? Tahunan. Kelas 6 biasanya. Hanya kelas 6 saja. Sampai di sana ngapain? Rekreasi, jalan-jalan, masih kalau renang, jalan, kudu-kudu kan begitu ya. Kalau alasan guru melepas penat, healing, ya, healing. Nah, itu dulu Pak ya. Kalau sekarang ya bisa mingguan, atau mungkin bisa harian, ya. Yang penting proyeknya jelas, ya. Yang penting proyeknya jelas. Kita buat proyek apa ya? Bulan depan, gitu, antara bahasa, matematika, IPA, kolaborasi gurunya. Kalau bahasa Indonesia di dalam kelas itu semuanya ingin mencapai kompetensi yang sekian untuk kelas 1 SD itu lokal dalam kelas, karena PP-nya ya setiap kelas tapi kan berbeda, kurikulum itu silabusnya berbeda. Nah, itu capaian harus didapatkan oleh siswa, capaian pembelajarannya itu dari indikator yang ditentukan oleh guru. Nah, antar kelas, antar satu lembaga semuanya. Jadi nanti seumpamanya akhir tahun jangan hanya kelas 6, tetapi kelas 1 sampai kelas 6 ikut semua, tetapi bukan jalan-jalan, bukan rekreasi, namakan studi empiris. Namakan studi empiris. Gitu. Kalau sudah ada kata studi empiris, berarti guru harus menyiapkan instrumen yang akan diisi oleh siswa. Ya, semua instrumen itu campur, bebas. Yang dulu kan bisa dulu yang 5 instrumen, terus matematika 5, PS 5, IPA 5, terus seperti itu. Nanti siswa mengisi ini supaya pengalaman langsungnya dengan instrumen kompetensi yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan dari siswa itu tercapai dengan cara rekreasi. Itu ya, cara rekreasi. Kalau mau rekreasi,
kalau mau di lokal semuanya di tempatnya sendiri, lingkungan sendiri yang mendukung ya terhadap instrumen itu boleh saja ya, silakan saja, kan tidak perlu jauh ya kan, dari sini kan ada, tidak perlu jauh, yang penting yang kita inginkan terhadap capaian-capaian itu tercapai ya, begitu yang kita inginkan. Sudah hafal tentang ini? Ya. Kamu SD, TK biasanya dinyanyikan. Hah? Kemarin dipraktekkan oleh ibu guru PAUD ya, pada saat saya ngisi di Probolinggo itu dinyanyikan ya, promes diganti prosem. Baik, promes diganti prosem atau program semester, silabus diganti ATP, alur tujuan pembelajaran, KI diganti CP, capaian pembelajaran, RPP diganti modul ajar, diganti dengan modul ajar, KD diganti tujuan pembelajaran, KKM diganti KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya, PK diganti IKTP, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, PH penilaian harian diganti sumatif ya, BDS ya diganti SDS sumatif nah, semester. Sekarang pelaksananya apa? Apa sekarang? Ujian kan? Tanggal 12. Kalau yang dari kemarin dari sini sampai hari Jumat ujian apa? Yes. Tengah semester pas. Sudah pas. Sudah pas. Oh. Ya. Pas diganti oleh SAS. Pelajaran apa? Diganti dengan sumatif akhir. Nah, ini belum populer ya, belum populer, masih canggung mau menyampaikan sumatif seperti itu, masih canggung ujian masih begitu ya, masih ujian. Ayo ya, dipopulerkan menjadi sumatif, kalau nanti 2024 kesempatannya nanti apa begitu ya, namanya sumatif akhir semester. Indikator oral ya diganti dengan indikator asesmen ya, penilaian teman sejawat diganti formatif. Kira-kira dari semua itu yang terlaksana yang mana? Silabus masih KTSP yang dipakai K12 ya. Silabus sudah masih menggunakan K13 ya. Protapropesnya masih ada, masih pakai itu ya. Protapropesnya masih ada, itu. KI diganti CP. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dari semua kriteria yang terlaksana untuk kelas dan kelas 4 bidang apa ya? Sumatnya saja. Mata pelajarannya kan tetap kan? Mata pelajaran tetap, alur-alurnya dari silabus tetap, protapropesnya tidak ada perubahan kan, tetap kan? Sudah di ACC oleh Dinas Pendidikan. Kepala sekolah, hanya kepala sekolah, tidak Dinas Pendidikan. Hah? Semuanya perangkat pembelajaran. Pengawas sama kepala sekolah, bukan Dinas Pendidikan. Kecamatan, bukan. Langsung pengawas. Ya, kepala sekolah dulu, baru pengawas. Diperiksa atau tidak? Alhamdulillah diperiksa ya. Periksa sama ibu, diperiksa. Serius banget, bentar-bentar saya kalau pengawas kan terima jadi, ya kan? Biasa diperiksa, terima jadi dan tanda tangan seperti itu. Silakan laksanakan. Hey, nih. Mengapa menggunakan
diproyekkan. Ya, kenapa harus diproyekkan? Karena mungkin selama ini ya pelaksanaan yang terjadi yang dilakukan oleh kita tidak nampak ya di depan mata para tinggi, para pemegang kekuasaan. Masih begitu-begitu saja ya pendidikan Indonesia. Kok tidak nampak, hasilnya tidak ada. Mungkin penilaiannya ke sana, sehingga kalau ada proyek berarti hasilnya ada. Dengan kata proyek, ya kan? Dengan kata proyek, apakah kita berdiri dan duduk di sini ini hasil dari proyek sehingga menjadi guru? Apakah hasil dari proyek? Bukan proyek. Proyek, ya. Proyek apa? Ya proyek ketercapaian pembelajaran sehingga kita memberikan atau sehingga kita menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Proyek juga, ya. Proyek juga. Semua kriteria kurikulum semuanya itu sudah ditata, ya kan? Sudah ditata sebelumnya mulai dari zaman Soekarno sampai sekarang kita ada step-stepnya, ada perkembangannya. Bukan proyek tidak, ya proyek. Gitu. Tetapi tidak atas nama proyek. Kan ya? KBK kurikulum berbasis kompetensi seumpamanya, ya. KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan seumpamanya. Proyek bukan? Proyek. Ya. Proyek. Sekarang saja belak-belakan menggunakan kata proyek.